Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neng Heriani dari program Studi Manajemen. Dalam video kali ini, saya di sini akan membahas bagaimana perusahaan travel seperti Daytrans mengelola risiko dengan strategi pemindahan risiko menggunakan asuransi jiwa. Yuk, kita simak bareng-bareng penjelasannya. Pertama, apa itu risk financing atau pemindahan risiko? Risk financing adalah proses perencanaan dan penyediaan dana yang dibutuhkan untuk menanggung kerugian yang timbul akibat risiko yang dihadapi oleh individu atau organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa jika terjadi kerugian, dana yang cukup tersedia untuk menanggung atau meminimalkan dampaknya terhadap keuangan organisasi. Di sini secara umum, risk financing dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, risk retention atau menanggung risiko sendiri, yaitu organisasi menyisihkan dana sendiri untuk menanggung kerugian, misalnya melalui cadangan kas atau dana darurat. Yang kedua ada risk transfer atau memindahkan risiko ke pihak lain, yaitu organisasi mengalihkan risiko kepada pihak ketiga seperti perusahaan asuransi dengan membayar premi. Lalu di sini ada contoh penerapan risk financing, seperti membeli asuransi kebakaran untuk bangunan kantor, menyisihkan dana cadangan untuk menghadapi risiko produksi yang gagal. Nah, tujuan utamanya adalah menjaga keberlanjutan bisnis dan stabilitas keuangan dalam menghadapi risiko yang tidak bisa dihindari. Daytrans. Daytrans adalah perusahaan penyedia jasa transportasi darat yang melayani travel antar kota dan pengiriman paket ringan di Indonesia. Didirikan pada tahun 2009 setelah diakuisisi oleh PT Panorama Transportasi Tbk, Daytrans kini beroperasi di bawah naungan PTWH Transportasi Indonesia Tbk. Visi perusahaan Daytrans Travel: 1. Menciptakan Daytrans Travel menjadi alat transportasi darat yang disenangi masyarakat Kota Bandung. 2. Menjadikan Daytrans Travel sebagai alat transportasi darat yang berkualitas. 3. Menjadikan jasa transportasi yang berguna dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. 4. Memiliki kehadiran dan daya saing yang kuat di tingkat lokal dan global. 5. Ikut serta dalam menciptakan nilai-nilai yang bermanfaat secara berkelanjutan bagi kehidupan manusia. Misi perusahaan Daytravel: 1. Mengutamakan keselamatan penumpang. 2. Menjadi salah satu jasa transportasi yang unggul di Kota Bandung. 3. Memberikan rasa aman dalam perjalanan dengan menyediakan kendaraan dalam kondisi prima yang dikendarai oleh pengemudi terbaik, terlatih, serta berpengalaman. 4. Selalu memiliki komitmen tinggi terhadap ketepatan waktu dan pelayanan maksimal serta eksklusif. Bayangkan Daytrans, perusahaan transportasi travel yang setiap hari melayani ratusan penumpang antar kota. Risiko yang mereka hadapi bukan cuma tentang kerusakan kendaraan, tetapi juga risiko kecelakaan yang bisa berdampak pada keselamatan penumpang dan sopir. Untuk mengelola risiko tersebut, Daytrans bisa menggunakan risk financing dengan memindahkan sebagian tanggung jawab ke perusahaan asuransi. Salah satu bentuknya adalah asuransi jiwa untuk sopir dan penumpang. Asuransi jiwa sebagai alat pemindahan risiko. Asuransi jiwa adalah salah satu alat analisis dalam pemindahan risiko.
Dengan asuransi ini, jika terjadi kecelakaan yang menyebabkan kematian atau cacat tetap pada sopir atau penumpang, maka pihak asuransi akan memberikan santunan atau penggantian biaya kepada ahli waris atau korban. Manfaatnya: 1. Memberikan perlindungan finansial bagi keluarga korban. 2. Menjaga reputasi perusahaan. 3. Mengurangi beban biaya tak terduga yang bisa mengguncang keuangan perusahaan. Selain itu, hal ini juga bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan karena merasa lebih aman menggunakan layanan Day Trans Travel. Kesimpulannya adalah, jadi, melalui pemindahan risiko dengan asuransi jiwa, Day Trans Travel tidak hanya melindungi bisnisnya, tetapi juga melindungi nyawa dan masa depan orang-orang yang terlibat. Pemindahan risiko bukan hanya soal uang, tetapi soal tanggung jawab. Oke, kalau begitu sekian penjelasan video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak video saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa subscribe and like. Thank you.